Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya. Yang terhormat para hadirin sekalian, perkenalkan saya Afro Farizal Hamzah dengan NIM 1040525000011 dari kelas 01 Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas asesmen atau ujian tengah semester UTS tematik. Dari 14 tema yang diberikan, saya memilih tema yaitu makna toleransi dalam kehidupan beragama. Sebuah tema yang sangat penting, terutama bagi kita yang hidup di Indonesia, sebuah bangsa yang besar dengan keragaman suku, budaya, dan agama. Saudara-saudara sekalian, apa itu toleransi? Dalam Islam, kita mengenalnya dengan istilah tasamuh. Tasamuh secara sederhana berarti sikap menghargai dan menghormati adanya perbedaan. Dalam konteks beragama, toleransi adalah sikap kita untuk menghormati dan memberikan kebebasan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah dan keyakinan mereka, tanpa kita mengganggu, menekan, atau mencampuri urusan akidah atau keyakinan mereka. Penting untuk digarisbawahi, toleransi dalam Islam bukan berarti kita mencampur adukan akidah. Toleransi bukan berarti kita membenarkan keyakinan agama lain. Toleransi ada dalam ranah muamalah atau interaksi sosial, bukan ranah akidah atau keyakinan atau ibadah. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah meletakkan pondasi toleransi ini dengan sangat jelas di dalam Al-Quran dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Landasan pertama dan paling fundamental tentang toleransi dalam Islam terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Sesuai dengan poin 5 penugasan, saya akan membacakan ayat dan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghoi. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Ayat ini la ikraha fid din adalah deklarasi paling tegas dari Islam mengenai kebebasan berkeyakinan. Islam melarang pemaksaan. Dakwah dilakukan dengan hikmah dan dialog, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Ini adalah pilar utama toleransi. Landasan kedua adalah tentang batas-batas toleransi, di mana kita menghormati namun tidak ikut campur. Ini dijelaskan dalam surah Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Ayat ini adalah garis pemisah yang jelas. Dalam urusan sosial, kita bertetangga dengan baik, kita berbisnis dengan adil. Namun, dalam urusan ibadah dan akidah, kita memegang teguh keyakinan kita sendiri dan membiarkan mereka dengan keyakinan mereka. Tidak ada sinkretisme atau pencampuran adukan ibadah. Bagaimana Rasulullah SAW mempraktikannya? Sesuai poin 5, kita juga diwajibkan menyertakan hadis. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam bertoleransi. Saat beliau memimpin di Madinah, beliau membuat Piagam Madinah, sebuah konstitusi yang menjamin hak hidup, kebebasan beragama, dan keamanan bagi seluruh warga Madinah yang saat itu terdiri dari Muslim, Yahudi, dan kaum musyrikin.
ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Langsung saya artikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, bahwa suatu ketika ada jenazah yang lewat di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu beliau berdiri sebagai tanda penghormatan. Kemudian dikatakan kepada beliau, sesungguhnya itu adalah jenazah seorang Yahudi. Maka beliau bersabda, bukankah ia juga seorang manusia? Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW menghargai kemanusiaan tanpa memandang latar belakang agama. Inilah inti dari akhlak seorang muslim dalam bertoleransi. Saudara-saudara sekalian, dari materi singkat ini kita bisa menarik kesimpulan, toleransi atau tasamuh dalam Islam bukanlah sikap abu-abu. Ia adalah sikap tegas dalam memegang akidah, namun sangat luas dan penuh kasih dalam interaksi sosial. Kita tidak memaksa, kita tidak mencampuri ibadah mereka, dan kita tetap wajib berbuat baik serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan secara universal, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Di lingkungan kampus Telkom University, kita bertemu teman-teman dari berbagai daerah dan latar belakang. Maka mempraktikkan tasamuh adalah kewajiban kita bersama untuk menjaga persatuan dan kedamaian. Demikian materi yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat memenuhi tugas asesmen atau UTS dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.